Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Kami dari kelompok 14 manajemen 3A STII Latifah Mubarakiyah akan mempresentasikan tentang perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Atri Nurul Indah Saputra sebagai moderator dan pemateri 1, dan rekan saya yang di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Najila Dailami dengan NPM 2201025. Baik, langsung ke materi. Yang pertama ada perbankan Islam. Melansir dari Otoritas Jasa Keuangan, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada syariat Islam dengan berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Bank syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu keuntungan yang diperoleh di mana bank konvensional menerapkan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah menerapkan sistem dengan prinsip bagi hasil. Yang kedua, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, yaitu lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat biasanya pada awal pendirian menggunakan sumber daya, dana, atau modal dari masyarakat setempat. Ada 3 prinsip yang dilaksanakan oleh BMT dalam fungsinya. Yang pertama, prinsip bagi hasil, sesuatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana. Yang kedua, prinsip jual beli dengan keuntungan atau markup, yaitu suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaan BMT mengangkat nasabah sebagai agen. Kemudian BMT bertindak sebagai penjual menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin markup. Yang ketiga, prinsip non-profit, bersifat sosial dan tidak profit oriented. Untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya seperti bentuk-bentuk pembiayaan yang tadi di atas. Yang ketiga ada pengadaian Islam, yaitu sebuah perjanjian dalam sistem pinjaman syariah di mana pihak pemberi pinjaman akan menahan salah satu harta milik si peminjam. Dalam pengadaian Islam ada rukun pengadaian Islam, yakni yang pertama ada ar-rahin yang mengadaikan, yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang dijadikan gadai. Yang kedua ada al-murtahin, yaitu yang menerima gadai. Orang, bank atau lembaga yang memperoleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai. Yang ketiga ada al-marhun, barang yang digadaikan, yaitu barang yang digunakan untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang. Yang keempat ada al-marhun bih atau utang, yaitu sejumlah dana yang diberikan atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang kelima ada sighat, ijab, dan qobul, yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Niki, dipersilahkan. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama ialah asuransi syariah, yang kedua ialah obligasi syariah, dan yang ketiga ialah pasar modal syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah ialah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu. Ini dilakukan melalui akad yang sesuai dengan syariah Islam. Ada juga beberapa praktek dalam asuransi syariah. Yang pertama ialah mudharabah. Ini adalah praktek yang berprinsip pada bagi hasil. Nasabah dan perusahaan asuransi bertindak sebagai mitra yang berbagi resiko dan keuntungan. Dalam investasi, nasabah bertindak sebagai pengelola atau pekerja, sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai investor. Yang kedua ada wakalah. Ini adalah praktek yang dilakukan ketika nasabah memberikan kepercayaan atau kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka dengan suatu imbalan berupa ujrah, fee, atau biaya admin. Yang ketiga ada tabaruk, adalah sebuah kontribusi sukarelawan atau hibah yang diberikan oleh nasabah untuk membantu nasabah yang lain yang mengalami kerugian. Yang keempat ada akad.
ialah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan prinsip syariah Islam. Yang kelima, ada pengawasan praktek. Ada pengawasan. Ini adalah praktek pengawas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan bahwa praktek asuransi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. DPS juga bertanggung jawab untuk memberikan fatwa atau saran dalam hal-hal yang berkaitan dengan asuransi syariah. Selanjutnya ada obligasi syariah atau biasa orang kenal dengan istilah sukuk. Ini adalah bentuk kepemilikan aset berwujud yang pengelolaannya mengandung prinsip syariah. Jadi pihak penerbit akan memberikan imbal hasil berupa uang sewa atau ujrah, sehingga produk satu ini tidak dapat kita sebut surat utang yang mengandung unsur riba. Imbal hasil dari surat berharga syariah akan perusahaan atau pemerintah bayarkan secara rutin pada periode tertentu dan pokok pinjaman akan dibayarkan saat jatuh tempo. Ada jenis-jenis sukuk. Yang pertama adalah ijaroh. Jenis surat berharga satu ini adalah sertifikat bertasnamakan pemilik sendiri dan mengelambangkan kepemilikan suatu aset untuk disewakan. Yang selanjutnya ada musyarakah. Ini adalah sukuk musyarakah terbit berdasarkan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih yang dilakukan untuk menggabungkan modal dalam suatu proyek dan kegiatan bisnis tertentu. Untuk selanjutnya ada mudharabah, ialah jenis sukuk ini melalui akad mudharabah berupa bentuk kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal sementara pihak yang lain menyediakan tenaga kerja. Keuntungan akan dibagi hasil berdasarkan perhitungan yang telah kedua pihak sepakati. Yang selanjutnya ada wakalah, ialah surat berharga syariah yang mewakili berbagai kegiatan bisnis. Perwakilan ini bertanggung jawab mengelola bisnis atas nama para pemegang saham. Untuk selanjutnya ada muzaroah. Jenis surat berharga satu ini berbeda dengan yang lainnya karena tujuan penerbitan surat ini untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan kontrak. Pemegang sukuk berhak atas pembagian hasil panen sesuai perjanjian yang mereka sepakati. Untuk materi selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal syariah. Ini adalah sebuah sistem pasar modal yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama dalam pasar modal syariah adalah larangan terhadap riba atau bunga dan transaksi yang dianggap haram menurut ajaran Islam. Dalam pasar modal syariah terdapat beberapa instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti saham syariah, obligasi syariah, dana investasi syariah, dan instrumen-instrumen tersebut harus memenuhi berbagai prinsip syariah seperti larangan terhadap riba, larangan terhadap spekulasi berlebihan, serta larangan terhadap investasi dalam bisnis-bisnis yang dianggap haram menurut Islam seperti alkohol, perjudian, dan industri porok dan babi. Jenis-jenis instrumen pasar modal ialah saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, serta kontrak berjangka syariah dan waran syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, lembaga-lembaga keuangan Islam dan instrumen-instrumen keuangannya membuktikan bahwa prinsip keuangan yang beretika, adil, dan berkelanjutan dapat dicapai tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya dalam mengembangkan sistem keuangan untuk keberlanjutan ekonomi dan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.